Oke, kita berjumpa lagi dalam video pembahasan seperti biasa tentang PPL ya ini ya. Sudah lama kita tidak berjumpa untuk membahas tentang PPL. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu saya sudah buat video tentang orientasi yang mencakup ya ada orientasi di kampus dan juga orientasi di sekolah gitu ya. Jadi sekarang adalah pembahasan yang selanjutnya pada topik kedua dalam mata kuliah PPL yakni tentang observasi. Ya, kalau untuk gambaran umumnya memang di mata kuliah ini observasi itu mencakup bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mengobservasi atau mencari tahu bagaimana kondisi sekolah, kemudian karakteristik murid, ada juga kegiatan ekstrakurikuler, juga co-kurikuler juga ya. Nah, kalau lebih mendalam sebenarnya di situ kan ada berbagai macam ya semacam tagihannya gitu ya. Mengobservasi guru, mengobservasi teman juga ya bagaimana praktik mengajarnya. Jadi mungkin sambil saya cek ya di sini ya ada beberapa tagihan atau ada beberapa tugas yang diharapkan di sini. Kalau di LMS itu ada mengobservasi karakteristik murid gitu. Ya ini sebenarnya mencakup beberapa aspek ya. Sebenarnya juga bisa dimasukkan pada asesmen diagnostik. Kemudian ada observasi pembelajaran guru dan teman sejawat, kegiatan kokurikuler dan ekstra, dan observasi lingkungan belajar. Nah, semua sudah saya lakukan. Tapi ada hal menarik yang ingin saya bahas dari kegiatan observasi ini karena menurut saya dibandingkan dengan semester yang pertama itu lebih bermanfaat dan ada gunanya bagi pelaksanaan PPL ya. Nah, bagaimana pelaksanaan dan manfaat tersebut? Mari kita masuk ke videonya. Oke, mungkin kita cerita dulu dari pelaksanaannya ya. Sebenarnya kan ini rangkaian kegiatan PPL yang saling terhubung ya. Tapi di sini saya melihatnya ini sebagai upaya untuk lebih memperjelas bagaimana besok kita membuat rancangan pembelajaran ya. Maka di sini sebenarnya saya tidak terlalu struktural ya atau harus mengejar format seperti dulu di semester pertama ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya observasi ya mengobservasi lingkungan sekolah ya. Tapi kenyataannya saya sudah mengenal lingkungan sekolah di semester pertama gitu. Kemudian kalau mengobservasi kegiatan mengajar guru dan teman ya dulu juga sudah pernah gitu. Tapi kan ini sekarang yang menjadi kebaruan adalah dengan murid yang baru gitu di tahun ajaran baru di semester 2 ini. Kalau di sekolah kan menjadi semester ganjil mereka pelaksanaan pembelajaran di semester yang pertama. Jadi kita mendapat peserta didik baru atau murid yang baru gitu ya. Nah, kalau kemarin sebenarnya sudah saya laksanakan di kelas F2 ayat 11 ya di SMA Negeri 1 Kalasan, dan ini nih yang agak apa ya, bukan agak lagi, yang sangat menurut saya penting ya, dan saya akhirnya memahami bagaimana pelaksanaan observasi itu punya dampak yang sangat besar bagi pelaksanaan pembelajaran. Nah, dulu saya itu tidak melaksanakan observasi sebagai upaya untuk mengenal siswa ya. Karena di situ juga secara urutan pelaksanaan agak rancu ya. Karena kadang kita udah mengajar tapi belum kasih asesmen diagnostik. Terus kita udah ngajar beberapa saat, dosen minta ada pembuatan asesmen diagnostiknya. Jujur dulu kami sempat membuat, saya dan teman-teman itu menyusun asesmen diagnostik dari berbagai macam aspek sosial, emosional, kognitif, kemudian ada budaya, gaya belajar, dan lain-lain, itu semua dibuat. Tapi apakah itu semua bisa memberikan semacam informasi yang bisa digunakan guru sebagai langkah untuk menyusun pembelajaran? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena secara pelaksanaan itu agak
tidak sesuai. Dulu sudah jalan beberapa pertemuan, sudah 2-3 siklus, baru di mata kuliah PMA saat itu menghendaki ada pelaksanaan asesmen diagnostiknya, itu udah seperti apa ya, tidak tepat gunanya gitu. Kita udah jalan pelajaran malah membuat asesmen diagnostik gitu. Tetapi di semester 2 ini karena berhubung juga pelaksanaannya bertepatan dengan tahun ajaran baru, ini menjadi semacam pelaksanaan yang sangat tepat dan berguna. Jadi saat masuk ke kelas di hari pertama saya diizinkan untuk masuk ya, ini saya cuma perkenalan dulu, kemudian juga di situ saya mengajak agar siswa semakin mengenal satu sama lain, karena di kelas 11 ini kalau di SMA Negeri 1 Kalasan itu diacak lagi gitu. Jadi mereka bukan kelas 10 yang dulu naik bersama gitu di kelas yang sama gitu. Akhirnya kan harus kenalan lagi ya, itu sebagai upaya untuk bonding atau pengenalan satu sama lain. Nah, akhirnya satu hari itu saya alokasikan untuk saling berkenalan dulu. Jadi belum ada kegiatan untuk ya materi atau yang sifatnya teknis pembelajaran gitu ya. Karena saya juga berpikir saya tuh pertemuan pertama itu dilaksanakan siang hari jam 2. Dan tentu kalau anak-anak baru masuk tahun ajaran baru langsung saya kasih kuesioner, kasih Google Form, kasih berbagai macam soal, itu akan males dan akan tidak menunjukkan apa namanya ya impresi yang positif terhadap guru yang masuk saat itu ya. Jadi saya berpikir kesan pertama itu penting di situ. Makanya saya sebelum menyusun asesmen diagnostik pun sebenarnya sudah punya semacam asumsi bahwa kelas itu akan lebih nyaman ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan di awal gitu. Jadi di awal sebenarnya ada asesmen awal yang sifatnya lebih pada tanya jawab singkat. Saya menanyakan berbagai macam hal-hal yang saya ingin ketahui. Nah, itu sebenarnya yang menjadi poin penting juga dalam video ini, bahwa saya akhirnya membuat asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran itu berdasarkan apa yang ingin saya ketahui. Kebutuhan belajar mereka itu kan penting ya, tapi bukan berarti semua harus dipetakan gitu. Ketika semua dipetakan, memang ada kecenderungan kita bisa mengetahui semua aspek dari murid tersebut ya. Tapi yang menjadi lebih utama, apakah proses mendapatkan data itu mengorbankan berbagai macam aspek itu, seperti kesabaran, kemudian murid lelah enggak kalau disuruh diberi diagnostik dengan berbagai macam soal? Tentu lelah. Tentu kalau suruh ngisi Google Form dengan banyak soal gitu akan lelah gitu, dan akhirnya belum masuk ke pelajaran sudah capek sendiri, bukan? Tentu ya seperti itu. Akhirnya memang di pertemuan pertama belum ada soal, baru tanya jawab, baru kenalan. Akhirnya saya puas-puaskan di hari pertama itu kenal dengan mereka sampai jangan ada hal yang masih menggantung gitu. Nah, di pertemuan kedua juga masih sama, masih sebagai observasi dan semi-semi asesmen diagnostik yang lebih terstruktur. Nah, di situ saya kasih 10 soal dengan Google Form. Tapi di awal sebenarnya mereka udah request, nggak mau kalau dengan Google Form atau Google apa yang sifatnya sangat monoton gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah saya buat, jadi saya berikan pada mereka. 10 soal itu saya buat untuk mengakomodasi semua aspek dalam asesmen diagnostik yang terdiri dari aspek kognitif dan non kognitif. Nah, di situ benar 10 pertanyaan itu bisa memetakan dan menjadi informasi penting bagaimana saya menyusun pembelajaran gitu. Jadi kurang lebih mungkin pertanyaannya yang saya bisa berikan atau beberapa ini ya, tentang harapan mereka atau ekspektasi mereka itu ketika belajar bahasa Indonesia itu maunya seperti apa gitu. Karena saya sendiri sebagai gurunya juga melihat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini akan malah mengarah pada
pembelajaran yang membosankan manakala tidak disusun secara menarik gitu. Jadi mereka sendiri juga akan melihat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu akan membosankan ketika pembawaannya pun membosankan gitu. Maka disuruh sebenarnya gaya belajar, kemudian media apa yang mereka sukai gitu. Misal dengan PowerPoint, dengan YouTube, dengan TikTok atau dengan tulisan gitu. Terus bagaimana asesmen atau tugas yang mereka sukai gitu. Apakah dengan unjuk kinerja, dengan presentasi, dengan membuat produk atau apa gitu ya. Nah, dan akhirnya memang di sini semua pertanyaan tadi akhirnya saya memperoleh jawabannya gitu. Kan saya menggunakan Google Form ya di situ ya. Jadi rekap jawabannya lumayan mudah untuk dipahami ya atau dibuat tindak lanjut ya. Memang sifatnya itu lebih ke pertanyaan yang bisa dijawab dengan berbagai macam opsi gitu ya, atau mereka menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, dari itu semua akhirnya saya bisa menyusun asesmen pembelajaran yang berguna gitu untuk pembelajaran. Nah, sebenarnya pembelajaran yang saya buat dari asesmen diagnostik itu sudah saya terapkan gitu dalam wujud modul ya. Modulnya kan diterapkan di kelas, akhirnya memang di situ bisa lebih sesuai dengan apa yang diharapkan murid gitu loh. Dulu jujur aja ya, karena tidak sempat membuat asesmen awal itu, jadi asal masuk aja gitu ya, saya langsung ngajar materi gitu. Karena dulu mungkin ya karena pembelajarannya terbimbing ya, jadi mungkin hanya meneruskan guru pamong dulu pernah membuat apa kita teruskan gitu ya. Tapi sekarang kita bertindak sebagai guru yang mandiri gitu. Nah, karena mandiri kita coba kalau dari awal memang menyusun sebuah asesmen diagnostik, nah itu kan bisa menjadi bekal bagaimana penyusunan pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga ketika kita menyusun diferensiasi pembelajaran itu juga bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari masing-masing murid gitu loh. Dan akhirnya ya kemarin sudah diterapkan di kelas F2, mereka ya lebih antusias gitu loh dari segi ketertarikan untuk mempelajari materi, kemudian keaktifan gitu ya. Dan jujur aja ya, ini akhirnya saya memahami gitu loh, peran dari asesmen diagnostik itu sangat utama gitu loh. Ya ketika kita bisa punya informasi awal gitu ya, kita paham gitu loh, harus kemana jalannya gitu loh. Tapi ketika tidak melakukan ini ya, kalau kita udah ahli gitu ya, mungkin udah tahu bagaimana pembelajaran yang seharusnya kita terapkan. Tapi kembali lagi karena ini dihubungkan dengan PPL gitu ya, dengan PPG itu kita punya pengetahuan gitu harus aplikatif di sekolah gitu. Akhirnya juga saya benar-benar menerapkan gitu loh. Bukan hanya sekedar pemenuhan tugas dari mata kuliah tertentu gitu. Ada semacam apa ya, kepuasan sebenarnya ketika pembelajaran itu lebih sesuai dengan kemauan murid gitu loh. Dan yang sebenarnya menjadi apa ya, plot twist atau hal yang tidak disangka lagi sebenarnya gini. Ini kan seharusnya saya terapkan di kelas saya F2 ya, tapi dalam praktiknya kemarin sempat melakukan asistensi atau mengajar terbimbing itu di kelas F3, dan entah mengapa ya asesmen diagnostik saya itu malah lebih berhasil lagi di kelas F3 gitu loh. Mungkin juga karena faktor murid ya atau karakternya gitu, tapi sebenarnya kemarin sangat perfect gitu loh. Mungkin di pertemuan keberapa gitu ya di channel YouTube saya nanti dibahas, dibandingkan dengan F2 yang saya berikan asesmen diagnostik itu, di F3 lebih berjalan sesuai alur gitu. Jadi sampai akhir itu sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah, dibandingkan dengan F3 kemarin sempat terpotong ya sebagai pemahaman juga ya, ternyata manajemen waktu juga penting gitu. Karena kadang kalau siang hari males gitu ya, atau ada mata pelajaran yang sebelumnya itu memakan waktu untuk mata pelajaran berikutnya sehingga kemakan waktunya. Tapi di sini karena
ya sudah paham gitu kondisi kelas gitu ya, maka perlu juga kita menganalisis jam pelajaran, kemudian karakter siswa di sekolah itu bagaimana. Jadi punya upaya preventif atau mitigasi ketika ada semacam penyimpangan gitu ya. Seperti kegiatan pembelajaran siang hari gitu kan, itu kan punya kecenderungan siswa sudah capek ya, tapi karena saya sekarang punya orientasi membawa pengalaman belajar yang bermakna bagi murid, jadi awal itu saya ajak untuk ice breaking, dan akhirnya murid itu malah sekarang punya kecenderungan ketagihan atau istilahnya ingin terus ice breaking kalau pelajaran bahasa Indonesia, yaitu sebagai sebuah pengalaman baru bagi saya. Mungkin dulu tidak pernah ice breaking ya, cuma kata pengantar, intermezzo sebentar, dan juga nggak terlalu bermanfaat sih. Tapi sekarang ice breaking itu saya juga memahami perannya penting gitu, karena kondisi kelas yang masih belum fokus itu bisa meningkat kadar konsentrasi muridnya itu ketika ada semacam kegiatan yang menarik perhatian gitu. Nah, itu saya temukan ketika melaksanakan asesmen diagnostik, dan akhirnya sekarang harus melakukan tindakan apa gitu, seperti ice breaking gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas ya. Belakangan ini memang belum terlalu stabil sih dinamikanya, tapi saya upayakan bisa stabil ya ini ya. Jadi video ini sekali lagi saya fungsikan untuk membahas kegiatan observasi, dan mungkin ini udah, kalau menurut saya udah saya masukkan sebagai satu siklus ya, karena asesmen diagnostik itu juga bagaimana kita mengenal murid itu kan juga suatu upaya ya gitu ya. Jadi bisa saya masukkan sebagai satu pertemuan ini, karena kemarin juga banyak perjumpaan dengan murid ya, sayang kalau tidak dijadikan sebuah rekapan atau ya semacam perjumpaan gitu. Jadi mungkin ada beberapa klip video yang bisa teman-teman lihat di sini untuk kegiatan pembelajarannya, nanti saya masukkan. Jadi intinya kegiatan observasi ini bagi saya di semester 2 ini sangat lebih bermanfaat dan bisa berguna untuk menentukan pembelajaran yang sesuai. Kurang lebih begitu. Terima kasih sudah menonton.